Di antara 14 butir rekomendasi itu, masalah Papua dicatatkan di butir ke-12. Butir itu menyatakan mendukung seruan para pemimpin MSJ pada tahun 2019 lalu yang mendesak kunjungan kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat serta mendesak pemerintah Indonesia agar mengizinkan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan kunjungan dan pemeriksaan terkait isu hak asasi manusia di Papua. Sebagaimana dalam kutipan sumber media informasi terkait, jika pasca delegasi RI walk out dari konferensi KTT MSJ Melanesia, tampak tak akan pernah usai sebelum Papua Barat merdeka dari Indonesia sebagai wilayah negara berdaulat RI. Selain itu, dalam pembahasan 4 negara anggota MSJ Melanesia di Vanuatu pada beberapa pekan lalu, tampak terlihat jelas jika arah konferensi atau KTT MSJ Melanesia tersebut lebih cenderung membahas tuntutan secara tidak langsung terhadap Indonesia agar melepaskan wilayah kedaulatan Indonesia di Papua Barat. Hal tersebut sebagaimana kutipan sumber media informasi terkait, jika masalah Papua Barat masih dicatat dalam konferensi hasil konferensi tingkat tinggi Melanesia Spearhead Group atau KTT MSJ ke-22 yang dibacakan Perdana Menteri Vanuatu Ismail Kalasakau pada acara penutupan di Port Vila, Vanuatu, Kamis 28 Agustus 2023 lalu. Dalam pernyataan yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu Ismail Kalasakau, yaitu telah menyampaikan rekomendasi politiknya dengan sejumlah negara anggota MSJ Melanesia terkait hasil pertemuan KTT Melanesia Spearhead Group ke-22 pada 23 hingga 24 Agustus 2023 lalu. Di antara 14 butir rekomendasi itu, masalah Papua dicatatkan di butir ke-12. Butir itu menyatakan mendukung seruan para pemimpin MSJ pada tahun 2019 lalu yang mendesak kunjungan kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat serta mendesak pemerintah Indonesia agar mengizinkan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan kunjungan dan pemeriksaan terkait isu hak asasi manusia di Papua. Sementara di sisi lain, adapun keterlibatan pemimpin organisasi ULMWP Benny Wenda untuk mendapatkan status anggota penuh di MSJ tidak termasuk dalam 14 butir pernyataan hasil KTT MSJ ke-22. Walaupun sebelumnya Perdana Menteri Fiji mendukung penuh pergerakan yang dilakukan oleh Benny Wenda terkait isu Papua Barat. Namun karena Indonesia menolak keras keikutsertaan keanggotaan organisasi ULMWP yang dipimpin oleh Benny Wenda, sehingga status organisasi tersebut tetap berstatus observer atau peninjau, sementara Indonesia tetap menjadi associated member. Di sisi lain, selaku Ketua KTT MSJ ke-22, Ismail Kalasakau menyebutkan bahwa para pemimpin MSJ telah menandatangani 2 kesepakatan, yaitu diantaranya Deklarasi Udane tentang perubahan iklim yang terkait dengan penanganan perubahan iklim dan desakan negara-negara untuk melindungi perairan Samudra Pasifik dari risiko berbahaya seperti kontaminasi nuklir. Adapun kesepakatan kedua, yaitu Deklarasi EFATE tentang saling menghormati, kerjasama, dan persahabatan terkait implementasi keamanan nasional di kawasan MSJ. Sementara pada akhir penutup KTT MSJ Melanesia, Kalasakau menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Australia yang memberikan dukungan finansial, antara lain proyek pemuda untuk Melanesia,
Salah satunya yaitu pembentukan organisasi ULMWP yang dipimpin oleh Benny Wenda dan merupakan organisasi Gerakan Papua Merdeka. Sementara di sisi lain, jika kita mencoba untuk menelusuri jejak pembentukan Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau ULMWP yang dipimpin oleh Benny Wenda, memang merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk melawan pemerintah Indonesia sebagai negara berdaulat. Hal tersebut sebagaimana lansiran kutipan sumber media informasi terkait. Jika Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP dikabarkan telah menyatukan 3 gerakan kemerdekaan politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Nugini Barat atau Papua Barat. Sementara di bawah organisasi payung tunggal yaitu ULMWP yang dibentuk pada 7 Desember tahun 2014 di Vanuatu dengan menyatukan Republik Federal Papua Barat atau Federal Republic of West Papua atau NRFPB, Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat, West Papua National Coalition for Liberation atau WPNCL, dan Parlemen Nasional Papua Barat, National Parliament of West Papua atau NPWP, di mana dalam visi dan misi pembentukan organisasi ilegal untuk Indonesia tentunya tidak lain adalah untuk menyerukan kemerdekaan untuk Papua Barat yang merupakan daerah ataupun wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945. Selain itu, tujuan dari organisasi ini cukup aneh sebab ingin memerdekakan suatu wilayah dari negara berdaulat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, salah satu dari keempat negara yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua, yaitu Perdana Menteri Fiji, sempat mengatakan akan terus mendukung Benny Wenda yang menyuarakan kemerdekaan untuk Papua Barat. Namun berujung pada pengakuan mereka terhadap wilayah kedaulatan Indonesia atas Papua pasca protes keras pemerintah Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dalam kutipan sumber media informasi terkait bahwa kini negara Melanesia atau Melanesia Spearhead Global MSG menegaskan kembali pengakuannya soal kedaulatan Indonesia atas Papua yang tertuang dalam dokumen Joint Communique 22 NMSG Leader Summit pada 24 Agustus lalu, di mana dalam Communique itu merupakan hasil konferensi tingkat tinggi KTT MSG di Vanuatu pada 23 hingga 24 Agustus, dan Indonesia hadir dalam KTT tersebut sebagai associated member atau anggota sekutu.